Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita menikmati firman Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi yang terus merajalela. Kita percaya akan tangan kasih Tuhan akan terus menuntun gerejanya sampai ke puncak rancangan Tuhan terjadi atas umat Tuhan. Minggu lalu telah kita belajar firman Tuhan bahwa Anda sangat beruntung. Mengapa? Karena saudara memperoleh keberanian untuk mendekati Allah atau terkoneksi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Anda beruntung karena Anda dilayakkan untuk menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Anda beruntung karena saudara dijamin oleh meterai Roh Kudus untuk menerima semua yang dirancang Tuhan atas hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dengan keberuntungan kita. Apakah keberuntungan itu diberikan hanya untuk diri kita sendiri, atau keberuntungan itu kita pakai memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, dan kita pakai untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini berjudul alirkan keberuntungan Anda. Seperti saudara ketahui, kita semua telah menerima roh Tuhan dalam diri kita sejak kita percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, firman Tuhan mengajarkan bahwa Anda memiliki pengurapan dari Allah. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bapak Ibu, pengurapan artinya mendapat kekuatan dan kuasa untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dirancang oleh Tuhan atas kita, sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah yang terbaik atas setiap orang percaya. Pengurapan itu berhubungan dengan roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, tetapi kalian sudah menerima roh Allah. Ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan kamu telah beroleh pengurapan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan kamu sudah menerima roh Allah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kamu semuanya mengenal ajaran yang benar. Nah, apakah ajaran yang benar? Ajaran yang benar adalah kehidupan di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang luar biasa. Kristus ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Kristus. Saudara bersatu dengan Kristus. Itu sebabnya hidup saudara menjadi manusia baru dan hidup dalam kemuliaan dan rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengurapan Roh Kudus dalam diri saudara adalah jaminan untuk saudara menerima semua yang dirancang Tuhan, yang disediakan Tuhan bagi saudara. 2 Korintus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu, luar biasa. Ketika saudara menjadi orang percaya, saudara menerima pengurapan, meterai, jaminan untuk menerima semua yang telah disediakan bagi kita, baik roh, jiwa, dan tubuh saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara untuk khawatir, takut, cemas untuk menghadapi kehidupan yang sedang berjalan saat-saat sekarang ini. Apapun bentuknya, saudara dirancang oleh Tuhan untuk dapat melewati semua situasi-situasi ini. Saudara dapat menghadapi itu dengan pertolongan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan penjagaan Tuhan, dengan jaminan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan penyediaan Tuhan, bahkan dengan mujizat-mujizat Tuhan. Persoalannya, adakah saudara percaya bahwa itu ada pada diri saudara?
Pengurapan yang saudara terima dari Allah itu adalah untuk menerima semua yang telah disediakan bagi saudara. Sayang sekali jika saudara tidak menikmati, tidak mengalami, tidak mengalirkan pengurapan itu terhadap hidup saudara dan terhadap orang lain. Padahal saudara dipanggil untuk menjadi berkat dan mengalami semua rancangan Tuhan, supaya di dalam hidup saudara Tuhan selalu dimuliakan. Nah, ada satu kisah di Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 4, sebuah kisah yang luar biasa dari seorang janda nabi. Janda nabi ini adalah anggota atau anak buah daripada Elisa. Elisa ini adalah seorang nabi yang kebanyakan melayani di kerajaan utara dengan ibu kota Samaria. Elisa ini punya tempat tinggal juga di Samaria. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 ini. Pada suatu hari janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal, dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah. Tetapi ia berutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai pembayaran utang almarhum suami saya." Bapak Ibu, setiap orang punya persoalan. Nabi kah, rasul kah, siapapun, termasuk saudara dan saya, selalu saja ada persoalan, selalu saja ada masalah. Tapi tahukah saudara, sebagai orang beriman, masalah bukanlah untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Iblis berusaha menggunakan masalah itu untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Tapi dari sisi Allah, Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan saudara. Kalau saudara memperhatikan bahwa persoalan yang dihadapi, khususnya janda ini, ketika suaminya seorang nabi itu meninggal, ia rupanya bukan mewariskan harta yang banyak, tetapi justru mewariskan hutang yang banyak, sehingga kedua anaknya terancam akan diambil oleh tukang kredit, dijadikan hamba sebagai ganti pembayaran utang almarhum suaminya. Ini sebuah persoalan. Saya tidak tahu saudara sedang menghadapi persoalan apa dalam hidupmu, tapi ketahuilah bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita perhatikan kisah ini selanjutnya. Lalu ayat 2 katakan, "Bagaimana saya dapat menolong ibu?" tanya Elisa. "Ibu mempunyai apa di rumah?" "Tidak punya apa-apa," jawab wanita itu, "kecuali minyak zaitun sebotol kecil." Keterus terangan ibu ini luar biasa. Dia tidak malu mengungkapkan, tidak gengsi. Banyak orang ketika punya persoalan takut menceritakan persoalannya kepada orang yang sebenarnya yang harus dia percayai, yaitu pimpinan daripada almarhum suaminya, yaitu Elisa. Ibu ini terus terang karena ditanya oleh sang Elisa, sang nabi, "Apa yang ada pada kamu? Apa yang ada di rumahmu?" Banyak kali orang panik sehingga tidak mengetahui sebenarnya apa yang sebenarnya ada pada dirinya. Ia tidak mengetahui potensi-potensi apa yang ada pada dirinya. Dalam banyak kisah perjanjian lama, perjanjian baru, kita menemukan hal-hal tersebut. Selalu ditanyakan apa yang ada padamu. Pada waktu Musa juga akan dipanggil oleh Tuhan, dia tidak percaya diri. Dengan kekuatan apa saya dapat membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir? Lalu Tuhan berkata, "Apakah yang ada padamu?" Dia bilang, "Hanya sebuah tongkat gembala, tongkat kayu biasa." Banyak orang tidak menyadari dan tidak menghargai potensi
yang ada pada dirinya. Bapak Ibu, sekecil apapun potensi yang ada pada diri saudara, bakat, kemampuan yang ada pada diri saudara, kalau itu dipercayai, itu bisa menjadi modal yang dipakai Tuhan untuk membawa saudara keluar daripada persoalan yang saudara hadapi. Janda ini katakan, kami tidak punya apa-apa, tetapi selanjutnya dia katakan, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Apa artinya minyak zaitun sebotol kecil? Bagi kalangan orang Israel, kemana-mana mereka pergi selalu membawa minyak zaitun, karena minyak zaitun menjadi minyak serbaguna bagi mereka. Ketika mereka keluar rumah, ketika mereka kemana-mana, mereka selalu menyimpan minyak di rumah mereka atau membawa minyak bersama dengan mereka. Ada satu kisah ketika Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, waktu seorang dirampok di jalan. Orang Samaria ini kemudian mengambil minyak, lalu kemudian mengolesi luka daripada orang tersebut. Tahu saudara, minyak yang digunakan itu adalah minyak zaitun, karena minyak zaitun ini dapat berguna untuk semua hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan modal botol kecil minyak zaitun ini, apa yang terjadi saudara? Tuhan dapat menggunakan potensi-potensi apa, modal yang sekecil apapun pada diri saudara. Saudara bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi tentunya dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan seringkali itu terjadi lewat otoritas kita. Tuntunan Tuhan itu seringkali terjadi dalam situasi-situasi berat yang kita hadapi. Kenapa Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin untuk menuntun saudara? Karena biasanya Dia mempunyai hikmat secara khusus untuk setiap orang agar mendapatkan tuntunan-tuntunan daripada Roh Kudus. Biasanya juga pemimpin rohani digunakan sebagai salah satu konfirmasi tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara. Jadi pastikan saudara mengkonfirmasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara. Terlebih di situasi dunia saat-saat sekarang ini, sering-seringlah berkonsultasi, meminta pendapat, meminta tuntunan. Saudara bisa meminta tuntunan kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada firman-Nya, tapi saudara juga bisa mengkonfirmasi kepada pimpinan rohani saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini, perempuan janda yang punya masalah ini, dia berterus terang bagaimana beratnya tekanan yang sedang dihadapi. Anak-anaknya terancam akan menjadi budak orang lain. Sementara ia sendiri hanya seorang janda dan tidak punya pekerjaan yang cukup untuk membiayai keluarganya, apalagi membayar hutang-hutang daripada almarhum suaminya. Saudara mungkin sedang menghadapi situasi ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini sehubungan dengan apa yang dilakukan perempuan ini. Yang pertama adalah tindakan iman yang taat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5, setelah konsultasi dengan Elisa, mendapatkan petunjuk dari Elisa, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bapak Ibu, ketika mendapat petunjuk daripada Nabi Elisa kepadanya, dengan modal sebotol kecil minyak zaitun, pinjamlah kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana yang kosong, tempat penyimpanan yang kosong, lalu
taruh di rumahmu. Sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuanmu mengumpulkan bejana-bejana tersebut, atau tempayan-tempayan, atau botol-botol, apapun yang bisa digunakan untuk menampung minyak. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini taat sungguh-sungguh. Dia tidak mempertanyakan ulang dengan pikiran-pikirannya, apa bisa terjadi seperti ini? Apa mungkin hal seperti itu terjadi? Bagaimana kalau saya sudah kumpulkan lalu kemudian tidak terjadi? Seperti apa rasa malu yang akan saya hadapi? Mungkin saudara juga berpikir seperti itu. Saya malu. Seandainya tidak jadi bagaimana? Seandainya Tuhan tidak tolong saya bagaimana? Saya malu, double malu. Semua orang akan tahu bagaimana persoalan saya. Saudara, janganlah mempertanyakan semua itu dalam pikiranmu. Kalau engkau menggunakan pikiranmu dan matamu, saudara tidak bisa mengalirkan mujizat Allah, potensi ilahi dari dalam rohmu. Percayalah dari dalam rohmu. Jangan banyak tanya. Percayalah melampaui akal pikiranmu. Percayalah melampaui perasaanmu. Percayalah melampaui kehendakmu atau kemauanmu. Percayalah dari dalam rohmu. Taatilah apa yang dikatakan firman Tuhan kepadamu. Dan perempuan ini tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak pertimbangan, ia melakukannya. Banyak orang datang berdoa, minta didoakan, minta supaya ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Tetapi setelah didoakan, dia penuh dengan kebimbangan. Dia penuh dengan keraguan. Apakah benar bisa terjadi? Kok tidak terjadi perubahan? Kok saya masih sakit? Kok nasib saya masih seperti ini? Kok keadaan saya masih seperti ini? Tidak ada perubahan apa-apa terjadi dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara percaya, saudara tidak akan punya pikiran dan perasaan-perasaan seperti itu. Percaya dan lakukan tanpa banyak pertimbangan atau pertanyaan-pertanyaan. Dan karena itulah yang disebut iman. Iman itu bukan didasarkan pada apa yang kita lihat dan kita rasakan dan kita pikirkan, tetapi iman itu adalah percaya bahwa apa yang saya percaya itu akan terjadi. Bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan itu ada. Saya tahu walaupun belum kelihatan. Nah, saudara, perempuan ini kemudian menutup pintu dan membangun imannya bersama anak-anaknya. Kenapa kira-kira dia tutup pintu? Rupanya kalau saya mensinyalir, perempuan ini tidak mau ada intervensi dari tetangga. Ada apa? Bikin apa? Dan sebagainya, sehingga bimbang imannya. Muncul keraguannya. Jadi dia menutup pintu supaya tidak ada intervensi, tidak ada godaan, tidak ada pertanyaan yang membuatnya ragu terhadap apa yang dirancang oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika ia menutup pintu, ia bersama anak-anaknya mulai mengambil bejana-bejana, botol-botol itu, dan kemudian menaruhnya di tempat yang berdekatan satu dengan yang lain. Lalu mulailah ia mengambil botol kecil itu. Lalu ia mulai menuang sebesar apapun bejana yang tersedia, sebanyak apapun bejana yang tersedia. Ia terus menuang dari botol kecil. Haleluya. Saudara punya apa? Mulailah dari botol kecil. Alirkanlah minyak pengurapan Tuhan dari botol kecil, saudara. Dari hati saudara, dari roh saudara, yang kecil tidak berarti, tetapi punya potensi yang luar biasa, potensi yang tak terpikirkan, potensi yang tidak dapat dijangkau dengan perasaan semata, potensi yang
tidak dapat dijangkau hanya dengan mata jasmani saudara, tetapi saudara dapat memandang dengan mata iman saudara. Dikatakan dalam ayat 5 ini, ia terus menuang. Ibrani 11 ayat 6. Saudara tidak mungkin menuang dari ketidakmungkinan menjadi mungkin apabila saudara tidak beriman. Ayat 6 berkata dalam Ibrani 11, tetapi tanpa iman tidak mungkin saudara menuang. Haleluya. Dari tidak mungkin kepada mungkin. Saudara tidak mungkin melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara tidak mungkin mengalirkan dari dalam rohmu sesuatu yang tidak ada dasarnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang berkata dari zero to hero. Saudara tidak akan pernah mengalami hal-hal seperti itu tanpa iman. Jadi saudara harus memulainya dengan tindakan iman. Satu langkah iman. Saudara harus percaya itu. Jika saudara tidak mempercayainya, tidak mungkin saudara berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia atau percaya kepada Dia, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itulah iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saudara mengambil tindakan taat, yang kedua, biarkanlah mengalir terus sesuai kasih karunia Allah. Ayat 6 dari 2 Raja-Raja pasal 4. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Haleluya. Saudara, kasih karunia Allah itu selalu cukup, tidak pernah kurang, bahkan bisa lebih, melebihi daripada apa yang saudara pikirkan. Setelah tidak ada lagi bejana, maka minyak itu juga berhenti mengalir. Saya belajar di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kekristenan kita harus selalu dikosongkan supaya terus mengalir. Bagaimana mengosongkan kekristenan kita? Dalam pengertian, alirkanlah kepada orang lain. Alirkanlah berkat-berkat saudara, alirkanlah kuasa yang ada di dalam saudara, alirkanlah bakat-bakat saudara, alirkanlah kemampuan-kemampuan saudara, alirkanlah talenta-talenta saudara, alirkanlah kebenaran firman yang ada pada saudara. Satu ayat sekalipun alirkanlah berkat-berkat Tuhan yang ada pada diri saudara. Ketika saudara semakin kosong, maka aliran pengurapan, minyak pengurapan itu terus mengalir di dalam roh saudara, dan saudara pun akan terus mengalir, menikmati aliran-aliran surgawi itu dalam diri saudara. Tapi kapan saudara tidak menjadi berkat? Kapan saudara tidak mengalirkan melalui kesaksian saudara, tidak mengalirkan melalui doa-doa saudara kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang membutuhkan pertolongan, saudara tidak tolong, saudara tidak melawat mereka, maka berhentilah pengurapan itu. Kalau saudara berhenti menjadi berkat, maka berhenti pula lah pengurapan itu mengalir atas saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, teruslah mengalirkan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Karena ketika saudara menerima anugerah kasih karunia Allah, saudara mengalirkan itu, maka saudara akan mengalirkan berdasarkan kemurnian, ketulusan, kesungguhan, niat daripada saudara. Ketika perempuan ini tidak lagi mempunyai bejana untuk mengalirkan minyak itu, berhentilah minyak itu.
Bagaimana supaya saudara terus menikmati kasih karunia Allah? Alirkanlah terus. Alirkanlah terus kasih karunia Allah ini. Saudara tidak terpanggil menjadi orang yang menampung kasih karunia Allah, sehingga kasih karunia Allah itu layaknya tong, drum yang tidak pernah ditimba airnya, lama-lama berulat dan kemudian menjadi busuk. Tapi saya percaya saudara adalah orang Kristen yang benar. Kristen yang benar tidak menampung berkat kasih karunia Allah, tidak menampung karunia-karunia Allah, tidak menampung pengurapan-pengurapan Allah dalam dirinya untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi dibagikan kepada orang lain, disalurkan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah mengalami keadaan di mana ia sakit. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dia berdoa supaya ia sembuh dari penyakit, kemungkinan penyakit mata yang tak kunjung sembuh. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus berdoa supaya ia sembuh dari penyakit yang terus menggerogoti tubuhnya? Rupanya Tuhan mau supaya Rasul Paulus terus merasa kosong, terus merasa dia tidak berdaya. Tujuannya adalah supaya ia tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa hebat dengan karunia-karunia Allah yang melimpah atas dirinya. Kepercayaan-kepercayaan Allah yang luar biasa kepadanya. Ia berdoa, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Ia berdoa, sapu tangan yang dibawa kepadanya, lalu kemudian sapu tangan itu dipakai untuk mendoakan orang dan orang itu sembuh. Rasul Paulus telah menulis sebagian besar kitab-kitab perjanjian baru. Tetapi walaupun banyak kasih karunia Allah pada dirinya, satu hal ini tidak diberikan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tempat-tempat tertentu dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak mau itu tuntas. Dia mau kita tetap ada dalam situasi seperti yang dialami oleh Paulus. Tujuannya adalah supaya ia rendah hati, supaya ia tidak sombong, tidak angkuh. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, biarkanlah rancangan Tuhan yang terjadi atas saudara, kasih karunia Allah terjadi atas saudara. Kalau toh saudara sudah berdoa, saudara sudah meminta sesuatu kepada Tuhan, pertolongan, pemulihan daripada Tuhan, tetapi saudara belum mengalami, jangan kecewa. Mungkin untuk hal tersebut kasih karunia Allah cukup bagi engkau. Jadi bukan berarti bahwa aliran pengurapan kasih karunia Allah berhenti seluruhnya bagi saudara. Karena kasih karunia Allah menyangkut segala yang disediakan Allah. Kita sudah baca tadi. Tuhan menyediakan segala sesuatu dan dimeteraikan dengan tanda kepemilikan Allah atasmu, yaitu dengan Roh Kudus. Jadi saudara, bersyukurlah atas apa yang sedang saudara hadapi. Karena dengan itu kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna atas saudara. Yang ketiga, alirkanlah keberuntungan Anda sesuai kebutuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7 selanjutnya, kisah ini mengatakan, kemudian ibu itu pergi lagi kepada Nabi Elisa, dan Elisa berkata, juallah minyak itu untuk membayar semua utang ibu, dan selebihnya cukup untuk menghidupi ibu dan anak-anak ibu. Setelah semua tempayan penuh,
janda ini kembali kepada Elisa. Perhatikan baik. Banyak orang, tapi jemaat yang mendengar firman Tuhan tidak seperti ini. Banyak orang ketika sudah diberkati, dia lupa pendetanya. Dia lupa pemimpinnya. Banyak orang seperti ini. Tapi saya yakin saudara tidak demikian. Ada juga 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali cuma 1 yang datang kembali kepada Yesus. Padahal ada 10 yang disembuhkan. Bapak ibu saudara, ibu janda ini tahu diri. Dia berkata, datang kepada Elisa dan berkata, sudah selesai. Terima kasih, saya sudah dapat banyak berkat. Tempayan-tempayan saya sudah penuh. Sekarang apa yang akan saya lakukan? Lalu Elisa memberi petunjuk lagi. Juallah minyak itu untuk membayar semua utang ibu. Dan selebihnya cukup untuk menghidupi ibu dan anak-anak ibu. Saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan. Banyak orang, banyak jemaat Tuhan, tapi di sini tidak ada. Pendengar firman tidak ada. Ketika seorang anggota jemaat tidak punya apa-apa, minta tolong didoakan supaya punya pekerjaan, supaya punya ini, punya itu, punya pertolongan, disembuhkan, dipulihkan. Setelah pulih, sehat, diberkati Tuhan, melimpah-limpah, dia tidak mau tanya-tanya kepada pemimpin rohaninya. Banyak yang kemudian terjebak dalam investasi bodong. Banyak juga yang kemudian tertipu. Oleh karena apa? Lupa minta petunjuk akan diapakan berkat ini. Dalam sesi SPK saya mengajarkan cara mempergunakan berkat Tuhan, ya, cara menerima berkat Tuhan, cara mengelola berkat Tuhan, cara membagi-bagi berkat Tuhan. Ada caranya, ada hukum rohaninya, supaya saudara tidak terjebak. Saya ingatkan saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, janda ini diajar oleh Elisa untuk bagaimana cara menggunakan berkat yang Tuhan percayakan, yaitu bayar utang dan selebihnya. Jadi utang pertama adalah bayar utang, bukan bergaya ke sana kemari, tapi banyak utang. Kata orang, menari di ladang orang. Banyak utang, tapi nari, bergaya ke sana kemari, tapi menyakiti hati orang yang berpiutang kepadanya. Bapak ibu saudara, Elisa mengajarkan bayar utangmu. Jadi jemaat Tuhan, kalau ada utang, bayar utangmu. Amin. Bayar, Tuhan akan memberkati engkau. Cukup bayar utangmu. Dan selebihnya juga saudara bisa gunakan untuk kebutuhanmu dan anak-anak. Dalam Lukas 9 ayat 16, ada satu kisah tentang 5.000 orang kelaparan dalam mengiring Yesus. Lalu Yesus membuat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Setelah Yesus memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, maka ketika orang banyak itu makan, kalau kita baca dalam Lukas 9 ayat 17, mereka semuanya makan sampai kenyang. Artinya cukup untuk kebutuhan. Saudara, Tuhan pasti memelihara saudara. Lebih dari cukup. Karena pada kenyataannya, ayat selanjutnya menyatakan bahwa tersisa 12 bakul. Umat kenyang. Panitia dapat 1 bakul 1 orang. Kenapa? Karena orang sudah kenyang. Sisanya dikumpul oleh para murid untuk dibagikan lagi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Anda punya potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan akan selalu membuat mujizat dalam diri saudara. Ketika orang belum kenyang, ikan dan roti itu belum berhenti bermultiplikasi. Ketika orang sudah kenyang, barulah berhenti roti dan ikan itu bermultiplikasi.
saudara akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Sebab itu tidak ada dasar bagi saudara untuk khawatir dan takut menghadapi hari-hari terakhir ini. Jadi, saya menarik kesimpulan bahwa Anda berpotensi mengalirkan keberuntungan yang ada pada diri saudara. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, jika saudara sungguh-sungguh percaya, rohmu dibaharui menjadi manusia baru, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tujuannya adalah supaya membawa kehidupan baik kepada dirimu dan juga kepada orang lain. Tuhan tidak merancang saudara menjadi mati atau gagal dalam usaha pekerjaanmu, dalam segala sesuatu masa depanmu. Tuhan membawa engkau hidup dari dunia sampai dalam kekekalan. Nah, saya ingin kita memperhatikan gambar ini kembali. Harta yang terpendam yang tersimpan dalam roh Anda, dari dalam roh saudara mulai mengalir apa yang disebut sukacita. Mengalir dari roh Anda apa yang disebut damai sejahtera. Mengalir dari dalam diri saudara apa yang disebut kesembuhan. Mengalir dari dalam roh saudara apa yang disebut perlindungan. Mengalir karunia-karunia. Pokoknya semua penyediaan Allah itu mengalir dari dalam dirimu. Berdasarkan 2 Korintus 1 ayat 22 itu. Semua mengalir dari dalam roh saudara. Jadi saudara punya potensi yang begitu luar biasa untuk mengalirkan semua ini. Dan ingat saudara, gerbang, pintu daripada aliran-aliran air hidup ini ada pada pikiran, perasaan, dan kemauan saudara. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara percayai, kalau selaras dengan keyakinan saudara di apa yang terjadi di dalam roh saudara, percaya, yakin berdasarkan pikiran saudara, saudara mulai berpikir yang benar, yang positif, maka saudara mulai mengalirkan kebenaran tersebut. Saudara memperkatakan kebenaran itu, maka itu terjadi atas hidup saudara. Jadi saudara, di dalam Kristus Allah membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yesaya menubuatkan tentang hal ini di dalam Yesaya pasal 41 ayat 18. Kubuat sungai-sungai mengalir di bukit-bukit yang gundul. Mata air akan membual di tengah-tengah dataran. Padang gurun akan kujadikan telaga. Air akan memancar dari tanah yang kering. Bapak ibu saudara, inilah potensi-potensi ilahi yang tidak mungkin, tetapi jika saudara percaya, sudah ada di dalam rohmu, maka saudara dapat mengalirkan itu. Bukankah roh Tuhan yang maha kuasa, pengurapan daripada Allah, dijamin oleh Roh Kudus, itu dapat mengalir dari dalam dirimu. Nah saudara perhatikan, oleh sebab itu mulailah alirkan dari rohmu kepada jiwamu dan tubuhmu. Pikirkan pikiran-pikiran yang positif, percaya bahwa tidak ada yang mustahil, dan mulai alirkan. Maka apa yang terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Anda memiliki pengurapan dari Roh Kudus saat Anda percaya. Alirkanlah itu. Tindakan iman yang taat, mengalir sesuai kapasitas dan mengalir sesuai kebutuhan. Jangan biarkan diri Anda hidup dalam kegagalan. Alirkanlah pengurapan Allah dari dalam rohmu. Alirkanlah potensi-potensi ilahi dari dalam dirimu. Alirkanlah dengan iman, karena hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin jika Anda percaya bahwa Anda ada di dalam Kristus Yesus.